Halo anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab baru, bab energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan segala usaha. Jadi, apapun yang bekerja di dunia ini, itu membutuhkan energi. Misalnya, seorang yang sedang berjalan, mengendarai kendaraan, kenapa kendaraan itu bisa berjalan? Itu karena ada energi. Ketika kamu mendorong troli, di supermarket misalnya, kenapa itu bisa kamu dorong? Karena ada energi kimia dari tubuh kamu yang memampukan kamu mendorong. Begitu juga dengan misalnya ketika kamu menyalakan lampu, nah lalu lampu itu cahayanya menerangi seluruh ruangan, itu pun karena ada energi cahaya yang dihasilkan dari energi listrik yang mengalir di kabel. Jadi segala hal yang bekerja di dunia ini itu membutuhkan energi. Nah, kita akan mempelajari energi di bab ini. Energi itu kadang-kadang dia tidak bisa dilihat, tapi tetap bisa dirasakan. Energi yang bisa dilihat misalnya cahaya. Cahaya kamu bisa tahu ya, ini ada cahaya atau tidak. Tapi kalau bunyi, apakah kamu pernah melihat bunyi? Tidak pernah ya, tapi kamu bisa merasakan adanya bunyi. Jadi energi itu tidak dapat dilihat kadang-kadang, tapi tetap dapat dirasakan. Yang kedua, energi itu tidak bisa dimusnahkan. Jadi misalnya setelah ini ibu bersuara, sebenarnya energi suara ini tidak menghilang, tapi diubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Misalnya suara ini akhirnya diubah menjadi getaran. Getaran itu adalah energi kinetik. Jadi ini namanya hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa dimusnahkan, tetapi dapat diubah bentuknya. Kemudian energi itu pasti berasal dari sumber energi. Nah, inilah yang kita akan pelajari pada pertemuan pertama ini, sumber energi. Berdasarkan jenisnya, sumber energi itu dibagi menjadi dua, ya. Sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Dari kata-katanya saja itu cukup jelas ya anak-anak. Sumber energi dapat diperbarui. Barui, berarti selalu baru, bisa ada selalu baru. Ini artinya sumber energi ini selalu tersedia di alam dan dapat digunakan terus-menerus. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, artinya ini tersedia di alam dalam jumlah yang terbatas. Suatu saat nanti akan habis jikalau digunakan terus-menerus. Ini contoh sumber energi yang dapat diperbarui ini ya, renewable energy, itu ada matahari, karena matahari selalu ada, lalu biomasa, energi angin, geotermal, dan juga air. Ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah misalnya yang berasal dari bahan bakar fosil. Kenapa? Karena bahan bakar fosil itu butuh waktu yang lama supaya jadi bahan bakar fosil, butuh kemudian penggunaannya itu sangat cepat. Jadinya kalau membutuhkan energi itu lagi, itu butuh waktu yang cukup panjang untuk supaya energi bahan bakar fosil itu dapat dihasilkan kembali. Oke, kita akan masuk ya ke sumber-sumber energi. Yang pertama, sumber energi matahari. Matahari merupakan sumber energi paling besar untuk bumi kita. Kenapa? Karena matahari itu menghasilkan yang namanya energi cahaya dan juga energi panas. Energi cahaya ini dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk dapat menghasilkan oksigen dan makanan. Prosesnya namanya proses fotosintesis. Jadi tumbuhan itu menggunakan cahaya matahari, menggunakan air, juga menggunakan CO2 untuk diolah menjadi makanan dan juga oksigen. Oksigen itu sangat penting bagi makhluk hidup. Kemudian cahaya matahari dan panas matahari juga dapat membantu petani. Misalnya ini ya, ini dapat membantu petani garam untuk mengeringkan garamnya sehingga terbentuk butiran garam, atau ini menjemur ikan asin sehingga bisa ada ikan asin, ataupun untuk keseharian kita ya, misalnya orang tua kamu, ibu kamu mengeringkan pakaian. Selain itu, energi matahari juga digunakan untuk menghasilkan listrik. Ini akan kita pelajari selanjutnya bagaimana diubah dari matahari, dari cahaya dan panas matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, air. Air manfaat utamanya adalah untuk minum.
Kemudian keperluan rumah tangga, ya, mandi, mencuci, memasak. Kemudian air juga digunakan untuk kegiatan olahraga, misalnya berenang, selancar, arum jeram, dan air juga digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik dengan cara memutar kincir, kemudian kincirnya akan memutar generator, generator itulah yang akan menghasilkan energi listrik. Sumber yang ketiga adalah angin. Jadi angin itu adalah udara yang beda tekanannya sehingga dia bergerak, ya. Angin yang bergerak itu dapat memutar kincir angin. Pada zaman dulu sekali, ya, ini digunakan oleh negara Belanda, ya, yang banyak menggunakan ini. Kincir angin dibangun, lalu nanti anginnya akan menggerakkan kincir yang ada di atas, kemudian kincir yang akan di atas itu akan menumbuk gandum yang ada di bawah. Jadi semakin cepat kincir itu memutar, maka yang di dalam kincir angin itu, di bangunannya itu akan ada gandum yang ditumbuk seperti itu. Kemudian kincir angin juga berguna untuk meniup kapal. Selain itu, angin juga berguna untuk kegiatan olahraga, misalnya para layang ataupun terjun payung. Dan di dunia modern sekarang, angin pun dapat menghasilkan tenaga listrik dengan cara angin memutar turbin, kemudian turbin memutar generator, dan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Itu akan kita bahas kemudian lebih detailnya. Selanjutnya, panas bumi. Energi panas bumi itu artinya energi yang didapat dari panasnya bumi. Kalau kamu lihat ini, Ibu tunjukkan, ya, struktur bumi kita. Ini struktur bumi kita, ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar, inti dalam, ya. Kita manusia tinggal di kerak bumi, di lapisan bagian luarnya. Kemudian semakin ke dalam, itu ada mantel bumi, itu terdiri dari batuan yang sangat padat. Kemudian masuk ke inti luar, itu adalah cairan yang sangat panas. Nah, terkadang cairan ini keluar sampai menuju ke kerak bumi. Kalau misalnya dia keluar dengan tekanan yang tinggi, maka dia akan membentuk yang namanya peristiwa alam gunung meletus. Kalau dia keluarnya dengan tekanan tinggi, namanya lavanya, ya, lavanya itu keluar, cairannya itu keluar, lalu terjadilah namanya gunung meletus. Tapi kalau tidak, misalnya ada cairannya yang keluar tapi tidak dengan tekanan tinggi, jadi memang kerak bumi itu dekat dengan panasnya, itu akan menghasilkan tempat yang seperti ini. Dia dekat, jadi air di daerah situ akan lebih hangat seperti ini, ya. Nah, energi panas bumi inilah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Pada zaman dahulu, orang-orang yang tinggalnya di dekat tempat yang dekat dengan panas bumi itu menggunakan panas bumi untuk menghangatkan ruangannya. Ya, ini begini metode yang mereka pakai. Jadi mereka memberikan air, nanti airnya dimasukkan ke dalam tanah, kemudian nanti airnya jadi lebih hangat. Nah, kemudian itulah yang akan menghangatkan suhu rumah seperti ini. Energi panas bumi juga disebut energi geotermal, ya. Geotermal, geo itu bumi, term itu panas bumi. Nah, sekarang itu digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Dari gambar yang tadi Ibu sudah tunjukkan ini, ya. Ini adalah pusat untuk mengubah energi panas bumi menjadi energi listrik. Nah, anak-anak coba dilihat ini, ya. Ini namanya adalah cincin api Pasifik. Jadi cincin api Pasifik itu adalah daerah-daerah yang memiliki banyak energi panas bumi karena letaknya, jadi ada lava panas bumi tadi yang cukup sampai ke kerak di daerah ini. Nih, ya, ini cincin. Kenapa disebut cincin Pasifik? Karena memang di bagian Pasifik, ya, dan dia membentuk bundaran seperti ini. Dan kalau kamu amati, coba dilihat, ya, ini kan peta dunia, ya, anak-anak. Lihat ini Australia, lalu coba lihat ini negara kita, Indonesia. Nih, Indonesia itu hampir semua wilayahnya itu ada gunung Merapinya. Kenapa? Karena memang di Indonesia itu dilewati oleh cincin api Pasifik. Jadi lava memang lebih dekat ke Indonesia. Makanya tidak heran sebenarnya Indonesia itu sering gempa
kemudian ada gunung meletus. Kenapa? Karena memang Indonesia dilewati oleh cincin api Pasifik. Coba dilihat. Ini, ya. Oke, anak-anak coba. Ini Ibu memberikan peta Indonesia yang di zoom. Ini titik-titik yang ada di sini itu adalah tempat di mana gunung berapi berada. Jadi kalau dilihat dari wilayahnya, sebenarnya Indonesia punya potensi yang sangat besar supaya panas bumi itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Karena Indonesia dilewati oleh cincin api Pasifik. Jadi panas bumi di wilayah Indonesia itu ada banyak nih. Yang tidak ada gunung berapinya hanya di Pulau Kalimantan ya. Yang lainnya ada semua. Nah, kemudian kita akan ke sumber energi bahan makanan. Sumber energi bahan makanan itu berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Bahan makanan inilah yang merupakan sumber energi kimia, nih, sumber energi kimia yang memampukan manusia untuk beraktivitas sehari-hari. Energi kimia itu dari bahan makanan itu merupakan penghasil tenaga sehingga manusia dapat beraktivitas. Selanjutnya adalah sumber energi biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari makhluk hidup. Kalau dulu secara tradisional mereka mendapatkan energi itu caranya langsung saja dibakar. Misalnya pada zaman dulu kan kalau mau memasak itu menggunakan kayu ya, kayu kering. Nah, itu pun sebenarnya adalah memanfaatkan sumber energi biomasa. Kayu kemudian dibakar menghasilkan api digunakan untuk memasak. Nah, itu pengolahan secara tradisional. Nah, tapi yang modern ini sumber energi biomasa itu didapatkan bukan hanya dari kayu saja ya. Ini gambar yang Ibu tampilkan ini didapat dari kotoran sapi. Ya, dengan melalui serangkaian metode yang akan kita pelajari selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Ini biomasa ini, kotoran sapi ini diubah menjadi sumber energi listrik. Nah, tapi bukan hanya kotoran sapi saja, sumber energi biomasa juga dapat dari misalnya potongan kayu, serbuk gergaji, tongkol jagung, ataupun batang tebu. Ya, jadi yang sudah jadi sisa itu bisa jadi sisa pertanian itu bisa jadi untuk sumber energi listrik. Ini ya, Ibu tampilkan. Sumber energi biomasa bisa dari kotoran, bisa dari sampah, tapi harus sampah organik, kotorannya hewan, sisa sampahnya industri, tapi harus yang industrinya itu organik. Organik itu artinya berasal dari makhluk hidup. Sisa dari ini pemotongan kayu, serbuk gergaji, ataupun dari sisa-sisa pertanian. Ini adalah salah satu penggunaan energi biomasa. Jadi di daerah ini, di daerah Pulubalan namanya, ini di daerah situ dekat dengan yang namanya pertanian jagung. Jadi setelah mereka memanen jagungnya dicopotin dari tongkolnya. Nah, tongkolnya itu kan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak bisa diolah lagi. Nah, cara untuk memanfaatkannya adalah dengan mengubahnya menjadi energi biomasa. Jadi tongkolnya dikumpulkan, lalu melalui serangkaian metode, nah itu akan menjadi energi listrik. Ini PLTBM. Artinya pembangkit listrik tenaga biomasa Pulubala. Pulubala itu nama daerahnya. Di Indonesia ada ini. Ya. Kemudian selanjutnya sumber energi bahan bakar fosil. Nah, sumber energi bahan bakar fosil inilah yang sering kita gunakan. Ya, kita manusia saat ini lebih banyak menggunakan sumber bahan bakar fosil untuk sumber energinya. Ini sebenarnya berasal dari sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur di dalam perut bumi, ya, dalam waktu yang sangat lama. Ini lihat, Ibu kasih gambarnya ya. Jadi makhluk-makhluk dari ribuan tahun yang lalu itu sudah masuk ke dalam perut bumi, kemudian tubuhnya mengurai itu jadi kecil-kecil. Akhirnya nanti dari tubuhnya itu dia bisa menghasilkan minyak, ada minyaknya. Nah, minyak inilah yang ditambang atau diambil oleh manusia. Nih. Ya, contohnya bahan bakar fosil itu ada minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Jadi dari sisa-sisa makhluk ini bisa juga terbentuk yang namanya gas alam.
gas alam itu yang kita pakai. Misalnya kalau kamu di rumah masaknya menggunakan ini ya, LPG, nah itu kan juga sebenarnya dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu diperoleh dengan cara ditambang seperti ini, ditambang. Kemudian saat ini listrik yang digunakan di berbagai daerah, khususnya di Indonesia, itu memang masih banyak yang menggunakan bahan bakar fosil. Jadi dari minyak bumi, dari batu bara, dan dari gas alam itu diolah menjadi energi listrik. Dan seperti yang Ibu sudah jelaskan di awal, bahan bakar fosil ini adalah contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena butuh waktu sampai ribuan tahun untuk dapat menghasilkan minyak bumi lagi. Padahal kita menggunakan bahan bakar fosil ini dengan cepat. Ya, cepat habis, cepat habis. Kamu di Indonesia sendiri belum ada ya, belum dikembangkan yang namanya mobil listrik. Kita semua mobil hampir semuanya itu menggunakan bahan bakar fosil, bensin, solar, premium, pertalite, ya, dan sejenisnya. Itu kan merupakan bahan bakar fosil. Untuk listrik pun saat ini kita lebih banyak menggunakan yang namanya dari batu bara. Jadi memang bahan bakar fosil ini lebih sering digunakan. Ini contohnya penambangan, ini penambangan di tengah laut. Penambangan itu dibor, artinya dibor terus sampai mencapai minyak buminya. Nah, terus nanti minyak buminya disedot. Nah, penyedotannya minyak bumi sebenarnya seperti ini. Aslinya seperti ini. Sebenarnya bensin, solar, aftur untuk bahan bakar pesawat itu seperti ini awalnya. Kemudian nanti dipisahkan. Jadi minyak yang tadi ini setelah terkumpul banyak nanti dipisahkan, dipanaskan. Nanti kemudian setelah dipanaskan dia akan berpisah. Jadi nanti yang gas akan mengumpul di atas, nanti dipisahin, dikeluarin gasnya. Kemudian nomor 2 adalah bensin kemudian dikeluarkan. Kemudian kerosin itu bahan bakar jet ya, dikeluarkan juga. Kemudian solar, kemudian minyak berat itu untuk pembuat lilin, lapisan lilin ataupun bahan kimia. Baru yang terakhir itu residu ya. Residunya ini pun masih bisa dipakai. Residunya ini untuk aspal. Jadi kalau kamu mungkin pernah lihat juga aspal yang di jalan itu kan biasanya ditutup dengan cairan yang hitam itu yang dipanaskan terlebih dahulu. Nah, itu juga berasal dari sini. Nih. Jadi memang minyak bumi ini banyak manfaatnya, termasuk plastik yang kamu gunakan, yang kita gunakan itu juga berasal dari minyak bumi. Makanya sulit diurai. Oke, yang terakhir adalah sumber energi listrik. Sumber energi listrik biasanya dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ini. Tapi ada juga sumber energi listrik yang berasal dari baterai. Ini Ibu kasih contoh yang model baterai begini, tapi kamu di rumah juga mungkin punya ya baterai yang lebih kecil bentuknya. Sumber energi listrik juga berasal dari aki atau akumulator. Ini yang biasanya ada di kendaraan. Baik itu di mobil ataupun di motor, itu ada aki menghasil tenaga listrik untuk menggerakkan motor, tapi bukan bahan bakarnya motor ya. Cuma untuk misalnya lampu, lalu starter, seperti itu. Oke, hari ini pembahasan kita sampai di sini.